Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bonsai sekalian, pemirsa channel Yopeda TV Bungayu. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah bahan bonsai baru yang sangat langka, terutama di daerah saya. Namanya yaitu pohon kendal. Ya, kalau nama ilmiahnya nanti akan saya cantumkan di judul, karena kalau diucapkan kadang nama ilmiahnya suka belibet dan apa yang tertulis sama yang diucapkan kadang berbeda. Jadi nanti saya cantumkan tulisan saja daripada salah nyebut malah bikin malu. Ya, pohon kendal ini sama dengan nama suatu daerah di Jawa Tengah, nama kabupaten. Konon kabarnya tanaman ini berasal dari Asia Selatan, terutama di daerah-daerah seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan kawan-kawannya yang berada di Asia Selatan sana. Buah dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai perekat atau lem, dan penduduk di kawasan Asia Selatan sana biasa menggunakan lem tradisional dari pohon kendal ini. Ini saya dapatkan secara tidak sengaja di kebun miliknya Bapak Urip di sekitar jembatan kereta api Saka 15 Bungayu. Dari kejauhan pohon ini mirip sekali dengan loa, dan karena pohonnya berada di tebing dan cukup curam tebingnya, sehingga saya mengira ini adalah sejenis bulu ataupun juga sejenis loa. Tapi setelah saya dapatkan cabangnya, ternyata daunnya sedikit berbeda, dan ini juga bukan jenis ficus karena tidak memiliki getah yang putih. Ini kalau dipotong getahnya akan sedikit kebiruan, kulitnya juga sangat tebal. Ciri-ciri batangnya seperti ini, berwarna coklat keabu-abuan. Pohon kendal ini termasuk tanaman kayu keras karena kayunya yang keras, ulet, dan tahan hama. Maksud saya, kayu dari pohon kendal ini biasa dimanfaatkan untuk membuat kaso dan usuk, terutama di daerah pedesaan. Biasanya digunakan untuk membuat kandang sapi atau kandang ternak lainnya karena sangat tahan hama, jarang diserang oleh serangga. Dan untuk kayu gelondongannya yang besar bisa digunakan sebagai penyangga tiang-tiang jembatan tradisional pada zaman dulu. Tapi untuk sekarang karena pohonnya juga sudah sangat langka, jadi cukup susah juga untuk mencarinya. Dan mungkin juga kalau ada untuk ukuran yang besar, harganya sudah sangat mahal. Pohon kendal ini bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 15 meter ke atas. Dan saya lihat di pohon aslinya yang sudah hampir sebesar lingkar perut orang dewasa, ketinggiannya sudah hampir mencapai 10 meter, dan perantingannya juga sangat rapat. Makanya dari kejauhan saya kira pohon kendal ini adalah sejenis ficus. Sayang di sini belum ada daun maupun bunga-bunganya yang besar atau buahnya, sehingga tidak bisa untuk dicontohkan. Ini hanya sekedar daun yang baru tumbuh dari tunas. Bentuknya ini kalau sudah besar
mirip sekali dengan bulu atau loa, hanya saja sedikit membulat dan di pinggirannya ada sedikit gelombang atau gerigi. Lebar daunnya itu di tempat aslinya berkisar antara 5 hingga 7 cm dengan panjang daunnya antara 10 hingga 12 cm-an. Untuk daunnya sendiri bentuknya cenderung bulat telur dengan ujung yang lancip dan pinggiran agak bergerigi atau bergelombang. Kalau ini karena baru tumbuh jadi masih kecil-kecil. Ini saya mencoba dengan stek dan ternyata berhasil tumbuh tunas. Saya hanya menyungkupnya selama sekitar seminggu. Begitu mulai tumbuh tunas kecil-kecil, saya lepas sungkupnya agar tanaman ini dapat beradaptasi dengan udara di sekitarnya dan tidak tumbuh jamur kalau disungkup, karena rawan sekali jamur apalagi di musim hujan. Yang penting stekan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ini saya teduhkan di bawah kandang ayam. Dan ini lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulanan, sudah ada tunas yang cukup tinggi, sekitar 20 cm panjang tunasnya. Ini bentuk tunasnya seperti ini, pohon kendal. Kalau saya lihat dari tunasnya yang sangat mudah tumbuh dan juga cukup lentur, ini kayaknya sangat gampang untuk dibonsai. Saya mencoba membudidayakan pohon kendal 2 setakan sekaligus, dan nanti kalau sudah tumbuh akar akan saya pindah salah satunya. Mungkin menunggu 1 tahunan biar akarnya benar-benar kuat. Menurut sang pemilik pohon, pertama kali dia menanam pohon kendal ini juga melalui stek dari cabang yang sebesar jempol kaki, dan sekarang sudah hampir berumur 20 tahunan dan besarnya sudah sebesar perut. Jadi pertumbuhannya cukup cepat juga seperti jenis-jenis fikus. Walaupun tanaman kendal ini bukan keluarga fikus. Untuk gerak dasarnya sendiri lumayan bagus. Apalagi yang ini ada liukan-liukannya. Tinggal menunggu akarnya saja. Sebenarnya budidaya dari pohon kendal ini cukup mudah. Banyak orang yang sudah mulai membudidayakannya, terutama di daerah Kabupaten Kendal sana. Katanya untuk pelestarian kebanyakan dibudidayakan dengan cara dicangkok, karena untuk menunggu bijinya diperlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu pohon ini berbuah secara alami. Untuk sobat bonsai yang masih penasaran dengan bahan bonsai jenis kendal ini, bisa googling saja tanaman kendal. Di situ ada penjelasannya secara rinci dari ahli botanikal. Kalau saya hanya menjelaskan sekedarnya saja yang masih awam dengan tanaman ini, karena seumur umur saya juga baru melihat tanaman ini. Dan begitu saya search di Google Image, ternyata nama tanaman ini adalah pohon kendal, tanaman khas dari Kabupaten Kendal. Oke sobat bonsai sekalian, demikian tadi review saya hari ini tentang bahan bonsai jenis baru, yaitu tanaman kendal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.